tiga narasumber yang akan berbincang-bincang bersama kita di acara Dialog Purwokerto pagi, dan satu topik yang sangat menarik pendengar Pro 1 yang kami angkat di Dialog Purwokerto pagi ini tentang mencegah judi online pada anak. Iya, di era digital internet memang menjadi bagian penting ya dari kehidupan anak-anak untuk belajar dan bermain. Namun yang tentunya sangat meresahkan ini ya, bagaimana tanggapan dari Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas. Sudah hadir di sini ada Bapak Heri Purwanto, sarjana hukum. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga semua juga sehat semua. Iya, terima kasih juga, dan juga dari Student Discipline Center UMP, Ibu Ayu Kurnia SPSI ya, MPSI. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu. Ya, selamat pagi Ayu. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Ketua Forum Anak Banyumas, ada Rizky Dwi Yuliarti. Iya, Mbak Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik Bunda. Iya. Ini aku panggilnya Bunda atau siapa ini? Apa saja ya. Siap. Ibu aja ya. Baik, Ya. pendengar, sekali lagi masalah judi online sekarang ini kan sedang sangat marak dibicarakan, dan ini sesuatu yang sangat meresahkan dan menjadi persoalan yang luar biasa yang tentunya menjadi tanggung jawab kita semua nih ya Pak Heri ini ya, Betul. untuk mengentaskannya. Dan yang lebih miris selain kalau kita baca itu, waduh, ini ya, kalau saya baca bukan hanya anak-anak nih ya, kabar terkini, ada anggota dewan, ada juga orang tua, ada juga ASN, ada juga, tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah ini anak-anak ya. Dan ini KPAI sesalkan ada 80.000 anak di Indonesia terjerat judi online. Tentu ini sesuatu yang sangat memprihatinkan ya. Kalau tidak segera diberantas, tentunya ini bisa menghancurkan, bukan menghancurkan diri si anak juga, tapi keluarga, lingkungan, dan juga negara bangsa ini. Ya, begitu betul. ya Pak Betul. Heri. Ini sebetulnya Pak Heri, mungkin Pak Heri dari Dinkominfo Kabupaten Banyumas ini terkait Bapak sebagai Kabid Informasi dan Komunikasi Publik ini, yang menjadi hal yang menarik ini apa sih sebenarnya faktor penyebab anak tertarik dengan judi online ini? Ya, tadi disampaikan kan memang era digital itu membuka banyak peluang ya. Peluang baik untuk mencari informasi, ilmu, pengetahuan dan yang lain, juga dampak negatif. Ada judi online, termasuk dulu sebelumnya juga seperti pinjol. Ya itu karena kesempatannya semakin terbuka bagi anak-anak, bagi kita semua. Sepanjang kita punya smartphone, punya handphone, punya gadget, punya gawe. Nah, sepanjang ada jaringan internet, kita bisa mengakses. Lah yang jadi masalah, kita nggak tahu bahwa itu punya dampak negatif apa enggak. Satu itu. Yang kedua, ya memang anak muda ya, anak-anak ya, remaja itu kan sifat ingin tahunya banyak. Lebih-lebih kalau teman-teman saya bahaya itu suka berjudi online, mau tidak mau ingin mencoba. Nah itu kesempatan, alat ada, teman-teman mempengaruhi. Lah yang jadi masalah, faktor yang juga sangat penting, faktor keluarga. Umumnya kita ada masalah bahwa keluarga kita di era sekarang itu masing-masing punya gadget sendiri. Semua asik dengan sendiri-sendiri. Padahal kita nggak tahu apa yang dibuka oleh anak kita. Nah ini yang menjadi penting, bahwa perhatian atau pengawasan orang tua itu menurut saya itu agak kurang. Karena itu masing-masing punya gadget sendiri dan asik dengan kesenangan dan hiburnya sendiri lewat gadget itu. Mungkin ibu senang masak, bapak senang olahraga dan yang lain. Nah sementara anak-anak kita tidak terpantau. Yang jadi masalah juga umumnya keluarga kita itu, kalau anak dari kecil rewel, nangis dan yang lain, meneng-nengnya itu pakai HP. Lah nggak tahu, mungkin dari lagu ya, tapi kan lama-kelamaan kecanduan HP. Nah yang jadi masalah kedepannya itu punya dampak itu, karena kita nggak tahu itu penting atau tidak penting, bahaya atau tidak bahaya. Lah itu yang jadi pintu masuk
untuk masuk ke salah satunya ke judi online, mungkin itu. Ya baik, tapi kan situs-situs itu muncul nih Pak. Ini Bapak kan dari Kominfo begitu ya maksud saya. Ini kan dari Kominfo kan mungkin terpantau semestinya ya Pak. Itu harusnya situs-situs seperti itu kan di take down atau seperti apa. Jangan sekarang begitu sudah menjadi kasus baru deh ini sepertinya baru bergerak di take down, kemudian dikejar para pelaku, baik pelakunya ataupun badan-badannya judi itu. Ya memang betul ya. Jadi istilahnya itu ya, Banyumas ini setiap saat Kominfo, kementerian terutama itu juga take down. Tapi masalahnya itu apa? Ya di digital ya. Ganti akun, bikin baru, mati satu tumbuh 100.000. Lah kita nggak tahu itu nggak bisa mencegah. Karena masing-masing ya istilahnya kalau dalam tanda petik istilahnya penjahat dengan polisi lah ya, pinter-pinteran itu. Jadi kalau mungkin dihapus satu, tahu-tahu nanti muncul 10 dengan akun yang beda atau mungkin pemain baru. Nah itu jadi masalah. Jadi kita taruhlah tahun ini men-take down berapa, tahun depan mungkin gak tambah karena yaitu internet dan orang-orang yang bermain di belakangnya juga semakin canggih lah. Yang jadi perhatian kita lebih fokus itu jadi jaga diri kita, jangan sampai terkena dampak negatif dari internet, mungkin itu. Baik ya, ini memang sangat sudah sangat masif dan sangat memprihatinkan ini ya Ibu Ayu ini melihat hal ini nih selaku Student Discipline Center dari UMP. Tanda-tandanya yang menunjukkan mungkin ya, kita orang tua kan harus tahu juga nih tanda-tanda bahwa seorang anak kita ini sudah mungkin terlihat dan terlibat dalam judi online. Ini mungkin satu hal yang penting kan ya Pak Heri ya. Karena orang tua kan tidak sepenuhnya begitu ya, masing-masing mengawasi dan anak kadang lebih pintar juga begitu kan. Orang tua apalagi orang tua yang gaptek seperti itu kan tidak tahu itu. Seperti apa nih Bu Ayu? Oke, baik. Ini krisis sosial yang cukup menampar kita semua ya Bu, terutama kami di praktisi dan ilmuwan psikologi gitu. Nah kemarin Bu Ai Mariati Salihah, beliau seorang ketua KPAI menyampaikan memang sulit sekali untuk mengidentifikasi kasus, mengidentifikasi profil anak yang terjangkit atau bermasalah dengan judi online. Karena 2000 aduan yang masuk di Demak contohnya yang beliau tangani, ketika beliau verifikasi ternyata tidak lebih dari 200 yang positif judi online. Artinya ada 1000 lebih yang hanya masuk game online saja. Nah, di sini perlu keterlibatan dari orang tua untuk mengenali tanda-tanda game online atau anak yang sudah bermasalah judi online ya di rumahnya. Setidaknya ada 4 tanda-tanda. Yang pertama adalah adanya uang yang hilang di rumah. Kita ketahui bahwa remaja atau anak itu belum mandiri secara finansial. Artinya mereka akan mencari orang-orang terdekat ya, mencari uang dari sumber orang-orang terdekatnya terlebih dahulu, entah orang tua atau kakak gitu ya yang ada di rumahnya. Kemudian yang kedua adalah adanya penurunan nilai akademis gitu, karena aktivitas mereka banyak dikurangi oleh aktivitas judi online gitu ya. Jadi aktivitas nilai-nilai akademisnya akan berkurang. Kemudian yang kedua adanya perilaku berbohong gitu ya. Di mana mereka menggunakan itu, di mana mereka mengakses itu gitu. Karena sebenarnya di hati kecil mereka tahu bahwa itu tidak tepat gitu. Ya, sebetulnya mereka tahu begitu ya. Iya, Kemudian yang terakhir adalah adanya perilaku menarik diri ya Bu. Karena ini judi online juga butuh fokus gitu ya. Gimana mereka bisa menang gitu. Nah itu. Tapi yang 4 tanda yang tadi saya sebutkan adalah ketika anak sudah bermasalah dengan judi online. Masalahnya gimana tanda buat anak yang baru mencoba-coba? Ya itu sangat mirip, sangat kecil, bahkan bisa aja tidak terlihat. Untuk itu perlu kepekaan dari orang tua untuk melihat sekecil apapun perubahan sikap yang dialami oleh orang anaknya, orang tua harus peka dan rutin ya mengecek gawai anaknya, riwayat historinya. Nah ini nih PR buat orang tua yang memang harus canggih di masa kini gitu ya Bu. Harus melek ya. Iya betul. Detail ya. Jadi seperti itu tadi ada beberapa tanda-tandanya ya pendengar. Jadi kalau mungkin anak-anak Anda ada salah satu tanda yang tadi disebutkan oleh Bu Ayu ya, ini Student Discipline Center dari UMP ini banyak yang hilang biasanya ya, karena
uang terutama begitu ya. Karena itu untuk apa itu istilahnya, untuk deposit atau untuk apa Iya, karena saya bayarnya. sendiri jujur gaptek ya Pak Heri. Enggak, maksudnya bukan gaptek, tidak tahu sebetulnya judi online cara bermainnya seperti apa tuh tidak tahu begitu. Tapi kalau anak-anak sekarang kan ya, atau memang mereka yang terjun begitu ya, mungkin karena kita tidak tertarik dengan hal itu, kita tidak ingin mempelajari ya bagaimana permainan judi online itu, bahkan kita menghindar begitu kan. Tapi paling tidak kita sedikit harus tahu ini Pak Heri. Ya. Harus ada pasang uangnya dulu Bu di awal. Karena namanya berjudi ya Bu ya, ada pasang uang, makanya mereka transfer, ada proses transfer juga gitu. Sebenarnya ya Pak. Bagaimana nih Pak Heri, mungkin dari Kominfo yang lebih paham terkait mekanismenya. masalah ini. Ya memang umumnya kan judi online ya. Jadi transfer transaksinya kan juga lewat online. Ya mungkin yang jelas itu ada deposit. Nah dari deposit itu ditransfer lah. Salah satu tadi disampaikan Bu Ayu itu mungkin kehilangan uang. Itu mungkin salah satunya itu untuk di apa? Ya di manapun ya, yang penting deposit untuk apa, dengan situs yang dikunjungi. Bisa lewat mungkin ya macam-macam ya. Kita nggak mau menyebut itu ya. Tapi pada intinya banyak kasus itu mungkin kecil-kecil. Nanti kalau agak besar mungkin jualan barang itu barang di rumah dijual atau digadaikan untuk itu, intinya apa? Untuk nobokin atau deposit di keuangan yang suka berjudi itu. Nah ini tadi mulai disampaikan, kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu mesti harus waspada, dan kalau bisa ya, kalau kita agak kejam dalam tanda petik, mungkin lebih baik disita gawenya. Karena mau tidak mau kalau sudah kecanduan apapun dilakukan. Banyak kasus tidak hanya pencurian tapi lebih jauh lagi sampai ada banyak kasus kriminalitas yang lain. Mungkin itu. Baik ya, kalau di Kabupaten Banyumas sendiri terpantau Pak, ini ada nggak nih yang beroperasi judi online di Kabupaten Banyumas? Ya kemarin juga agak ribut itu, pada penggerbekan. Tapi ya pada intinya ya kalau di dunia maya ya yang bisa mendeteksi itu yang jelas ya, kalau di kepolisian ada badan apa yang di divisi siber. Nah sementara kalau di kabupaten sendiri kita nggak punya sarana untuk mendeteksi itu. Ya kita hanya paling bisa melaporkan ke kementerian. Ya. Karena yang punya sarana prasarana pirantinya atau masuk SDM-nya itu di Kementerian Kominfo. Nah sementara di daerah ya bisanya hanya menjadi tangan panjang ya. Kalau ada kasus mungkin, atau masyarakat sendiri kalau mengetahui ada indikasi judi online bisa melaporkan langsung ke Kementerian Kominfo. Mungkin itu. Oke, ya. Jadi seperti itu ya pendengar Pro 1. Terkait dengan masalah judi online sudah disampaikan juga oleh Ibu Ayu. Ini Mbak Rizky nih. Iya Ibu. Apa saja nih alternatif kegiatan positif yang bisa ditawarkan kepada anak-anak untuk menjauhkan mereka dari godaan judi online ya? Oke. Karena anak-anak itu memang senang games kan? Iya betul. Ya. Rasa games ingin tahunya ya. Gitu ya Bu. Ikut games gitu ya. Sementara tidak semua games tentunya itu jadi ajang judi ya. Betul. Tapi untuk mengetahuinya atau mengarahkan kepada anak ini seperti apa? Oke, untuk forum anak sendiri ya Ibu, kita kan kita punya tugas yang namanya pelopor dan pelapor atau 2P. Nah kita di sini pelopor sendiri dalam kegiatan itu kita bervariasi. Apalagi kita melihat judi online sendiri itu malah banyaknya anak-anak, karena kan itu dikemas dalam games gitu. Jadi sementara ya. anak-anak kan rasa ingin tahunya gede banget gitu ya Bu. Nah di situ kita gimana caranya biar gimana ya anak-anak jangan deh sampai ngeklik hal-hal yang nggak penting gitu. Kita sering nyebutnya ini think before you click, atau berpikirlah sebelum kamu mengeklik sesuatu gitu. Kita di sini banyak banget campaign-campaign terutama dari forum anak, seperti kita ada yang namanya Semarak. Di mana Semarak itu adalah kegiatan kita di Car Free Day, entah itu di Gor Satria atau di alun-alun, itu kita kampanye. Kampanyenya nggak langsung yang Dek ayo kamu ikut kampanye yuk sama saya, enggak, tapi kita kemasnya tuh dalam games kayak kita menyediakan berbagai permainan tradisional nih Bu. Menarik ini ya. Iya, kita menyediakan permainan tradisional karena kan
sekarang juga anak-anak jarang banget gitu ya yang main permainan tradisional. Nah kita ngajak anak-anak dengan iming-iming kita ngasih door prize gitu loh Bu. Jadi kita menyediakan door prize. Nah di situ kita sekaligus yuk kamu main engklek dulu gitu kan. Nah setelah main engklek baru kita tanyain, Dek kamu sebenarnya main internet nggak nih, main HP nggak? Nah kalau misalkan main kita kasih tahu nih. Nah kamu selama bermain internet tuh kamu main apa aja sih gitu kan. Nah di sini kita paling menarik nih Bu, kalau misalnya kita lagi kegiatan tuh ada beberapa anak yang emang main ya udah main kayak anak-anak sewajarnya. Tapi ada beberapa anak-anak bahkan itu anak SD Bu, itu udah yang nyentuh yang namanya games-games itu gitu. Iya, Loh, kok kamu udah sampai tahu deh gitu kan? Iya kan aku lagi buka Google gitu, terusan ada iklan-iklan itu. Nah itu memang ya karena itu bermunculan memang. Jadi benar-benar cuma lagi ngeklik sesuatu buat ngerjain PR katanya. Terus tiba-tiba ada iklan itu, terus katanya kok seru gitu. Terus akhirnya dia main gitu. Tapi kamu nggak sampai yang ngeluarkan uang atau apa gitu kan? Enggak. Itu untungnya kalau anak-anak yang misalkan nggak ngeklik Bunda. Nah kalau misalkan ada anak yang sampai ngeklik gitu, nah di situ kegiatan itu kita seringnya nyebarin flyer juga. Nah di situ kita menjelaskan gimana sih anak-anak kalau misalkan dalam berinternet atau internet sehat tuh gimana sih. Nah di situ salah satu kegiatan kita. Nah nggak cuma di kegiatan Semarak aja, tapi Forum Anak juga berupaya lewat media sosial. Itu kan di internet. Nah gimana caranya kita juga mendekati mereka lewat internet juga nih. Kita sering upload yang namanya microblog, konten edukasi itu di Instagram kami. Nah beberapa juga kita nggak cuma sendirian nih untuk membuat konten itu, tapi kita juga ada kerjasama sama mahasiswa, terusan dari dinas juga untuk membahas yang namanya judi online ini gitu loh Bu. Terus kegiatan kita juga nggak cuma Semarak, tapi ada juga yang namanya Tilik Desa. Nah kan nggak semua anak gitu ya Bu mau ke Car Free Day hari Minggu gitu. Nah makanya kita istilahnya apa ya, jemput bola ya betul Bu. Nah kita ke desa-desa, nah kita melakukan sosialisasi. Tapi nggak cuma online aja, judi online, kita juga menyisipkan hal-hal yang lain nih biar anak-anak nggak bosen gitu. Tapi tetap disisipkan ya judi online. Karena saya rasa ini ya Pak Heri nanti larinya jadi banyak ya dari judi online. Kalau di rumah tidak ada uang begitu ya Ibu Ayu ya. Mungkin akhirnya dia masuk ke pinjol begitu ya. Pinjol. Kalau nggak mencuri. Iya seperti itu. Atau melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk itu karena memang judi itu nyandu juga ya. Iya betul. Jadi penasaran begitu ya orang ya kalau sudah masuk ke situ konon gitu. Saya sendiri tidak tahu begitu karena memang seperti itu. Nah Pak Heri ini bagaimana cara berkomunikasi dengan anak tentang risiko dan konsekuensi dari judi online ini Pak Heri? Apa yang dilakukan oleh Kominfo terkait dengan kalau tadi kan seperti dari Forum Anak Banyumas melakukan hal itu ya, mensosialisasikan. Ya kalau dari Kominfo sendiri kita ada beberapa media untuk sosialisasi atau edukasi. Kita bisa ada dalam suatu kegiatan kita bisa menyisipi dalam kegiatan tersebut masalah yang jelas tidak hanya masalah judi online tapi yang jelas literasi digital bagi mereka. Baik, sebentar Pak Heri, ini ada telepon masuk ya. Kita coba terima ya. Mana nih? Kok putus yang baru saja telepon? Silakan mungkin akan bergabung bersama kami menanyakan hal masalah judi online ya. Ini judi online yang saat ini memang sangat memprihatinkan, mencegah judi online pada anak. Mungkin juga pendengar akan share ya dengan kita yang ada di sini, berbagi pengalaman juga atau mungkin akan seperti apa ya, kita coba terima. Halo, selamat pagi Dialog Purwokerto pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Dari Jawa Barat, Garut sana. Begitu jauh ya. Ya silakan Pak Amadi ya. Assalamualaikum Bapak atau Mbak narasumber. Waalaikumsalam. Beginilah tentang masalah judi online kan, tentang masalah ini mungkin media teknologi di sini kan. Memang sekarang ini teknologi semakin canggih, tapi kehidupan manusia sudah pada yang sadis kan, itu seperti itu diantaranya ya. Jadi memanfaatkan teknologi itu kan, apalagi anak-anak muda kan hal-hal yang negatif. Beda dengan saya orang tua kan, menggunakan media itu betul hal yang positif kan di sini. Kembali kepada masalah judi online kan. Di sini Pak, masalah judi online itu saya kira bukan hanya di kalangan masyarakat kan. Contohlah seperti kasus di Jawa Timur kan, yang istrinya membakar suaminya itu kan siapa?
oknum anggota pelit juga. Nah di sini seharusnya, nah seperti itu, bahkan tidak sedikit pula oknum-oknum yang seperti itu Pak yang menjadi backing kan seperti itu. Nah bagaimana supaya ini penegakan hukum tetap penegak hukum itu adalah jangan sampai ada hukum, ada istilah di masyarakat tajam di bawah tumpul di atas. Nah di sini jadi masalah judi online itu memang saya juga prihatin, alhamdulillah kalau saya selama perjalanan hidup itu kan sama jalan hidup yang lebih itu tidak pernah terjun yang namanya hal yang seperti itu benar itu kan. Nah kembali ke masalah anak tadi itu kada Mbak kan mengatakan bahwa apabila ibunya mungkin lagi pekerjaan di rumah atau apa, supaya anak tidak rewel dikasih HP, betul itu seperti itu. Memang kenyataan seperti jadi anak tenang dengan gadgetnya, dengan ibunya juga tenang. Jadi itu salah menurut pendapat saya. Pendidikan yang kurang begitu tepat kan seperti itu. Itu yang betul. Itu seperti maka saya juga termasuk banyak anak tuh kan lah. Kebetulan anak-anak saya tersebar ada di 4 provinsi yang diurus sama ibunya masing-masing. Saya juga kadang-kadang pesan biar titip nih anak, awas jangan sampai nih. Biarlah saya cari uang untuk anak banting tulang. Yang penting anak titip karena anak saya kebetulan ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sleman juga ada. Itu seperti itu. Jadi saya tetap menitipkan kepada ibunya masing-masing, tetap ini anak harus diawasi, awas sekolahnya, biar saya yang banting tulang kerja mencari untuk materinya. Nah itu seperti itu diantaranya. Bagaimana pendapat Ibu atau Mbak narasumber? Saya kan seperti itu tidak tahu menau. Karena duduk sama ibu, saya hanya mencari materi. Salah tidak karena saya jauh kan, karena saya jauh pada jauh semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini bapaknya cari uang begitu ya. Masalah ini dipasrahkan kepada anaknya, tinggal titip, tolong ya jaga anak saya. Padahal ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama begitu ya. Tapi memang banyak sekali hal yang seperti ini menjadi satu hal yang dilematis. Tadi saya mungkin ada yang akan menanggapi? Ya kalau tadi ada menyinggung penegakan hukum ya. Memang kalau kita kita banyak lihat di berita itu kejadian kasus yang di Jawa Timur itu kan akhirnya Panglima TNI pun juga sudah memberi arahan dan peringatan tegas, siapapun anggota yang terlibat judi online akan ditindak, termasuk dari Kapolri. Itu jelas serius. Pokoknya kalau ada anggota yang terlibat langsung proses. Itu salah satu ketegasan ya dari aparat penegak hukum bahwa kita serius. Iya, betul itu. Mungkin yang jadi masalah itu memang ya di masing-masing keluarga kita itu memang awalnya bentengnya dari diri dan keluarga. Itu yang memang perlu lebih diperkuat. Mungkin itu. Ya terkait dengan masalah anak tadi yang main HP misalnya seperti itu. Tapi memang sekarang kan kita memang tidak terlepas dari itu ya. Termasuk tugas-tugas sekolah ataupun apa juga menggunakan handphone kan begitu. Ini bagaimana Bu Ayu mungkin akan menambahkan? Iya. Tadi ya untuk sikap Pak Budi ya tadi. Pak Ahmadi ya. Pak Ahmadi. Oh Pak Ahmadi ya. Pak Ahmadi ya baik ya kalau Pak Ahmadi punya sikap yang seperti itu tadi melakukan secara positif aktivitas hariannya, semoga itu juga menurun ke anaknya ya, anaknya juga menjadi anak yang positif. Cuma tidak serta-merta langsung memasrahkan semuanya 100% kepada ibu atau yang dititipi di rumah gitu. Pak Ahmadi juga memberikan support kepada ibu di rumah ya, karena gaweannya ibu juga banyak gitu ya di rumah. Enggak banyak sekali, apalagi tadi 4 ya memang anaknya kadang-kadang ya. tidak menghasilkan secara materi uang ya, tapi tugasnya itu luar biasa ya. Betul. Minimal kalau ada apa-apa jangan 100% menyalahkan ke ibu juga, ke yang mengawas di rumah gitu. Perlu memberikan support secara mental kepada ibu. Gimana hari ini? Atau bentuk pengawasan yang bisa dilakukan oleh ayah juga bisa berupa tanya ke anaknya gimana hari ini, apa yang dilakukan hari ini. Minimal anaknya merasa bahwa oh ayahku perhatian gitu. Jadi saling gitu. Ayah juga bisa monitoring melalui tanya ke ibunya apa aktivitas anaknya gitu. Jadi ada komunikasi yang terus berlanjut terutama dengan anak-anak juga begitu ya, menjalin kedekatan ya. Kita masukkan lagi. Halo, selamat pagi Dialog Purwokerto pagi. Maaf Mbak Fitri, masuk lagi. Bentar ya. Bukan berarti tidak memang tanggung jawab berdua, tapi kan kalau bagaimana kalau
sudah itu jauh beda karena maaf nih Bu ya, karena anak yang 6 itu ibunya ada 4, jadi sama ibunya masing-masing kan, jadi bukan tidak mau mengawasi kerja bareng tapi kan jauh itu. Jadi maksudnya seperti saya paham bahwa tanggung jawab kita berdua, cuman jaraknya kan masing-masing di daerahnya masing-masing, maka saya cari uangnya saja, itu seperti meluruskan aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tapi tetap jalin komunikasi dengan anak-anak kan ya Pak Ahmadi? Ya baik, mungkin bukan menyerahkan kepada ibunya saya, tapi juga harus menjalin komunikasi dengan anak-anak begitu ya. Betul. Ya. Baik ya, itu tadi Pak Ahmadi ya. Semoga anak-anak juga terhindar ya. Ini dari judi online yang sangat meresahkan dan mengkhawatirkan ya. Jangan sampai kita sih berharap anak-anak kita tidak akan ya, keluarga kita lah ya, bukan hanya anak ya, karena judi online ini juga tidak hanya anak-anak ya, orang tua pun begitu banyak ya. Memang yang namanya judi itu dari dulu, dari zaman dahulu itu memang ada ya. Hanya sekarang beralih di era digital itu menjadi judi online yang mungkin semakin sulit untuk memberantasnya, begitu Pak Heri? Betul. Kalau dulu masih konvensional kita bisa melihat gelagat ya. Ini orang seneng taruhlah judi togel gitu. Oh ini seneng rubungan, rumus. Nanti belinya di mana itu masih gampang terdeteksi. Kalau sekarang kita sulit. Karena kita nggak tahu. Karena masing-masing orang, kita juga nggak tahu anak kita sedang bermain dengan judi online apa tidak. Teman kita, tetangga kita nggak tahu. Nah itu memangnya lebih sulit dideteksi. Makanya perlu ekstra dari kita masing-masing untuk menjaga diri, membentengi diri agar tidak terjebak dalam judi online. Baik, ini Mbak Rizky ini tadi bagus sekali sih kegiatannya dari Forum Anak Banyumas ya. Betul. Itu mungkin hal-hal yang seperti tadi ya Bu Ayu, ini akan lebih langsung bersentuhan ya. Betul, dengan sangat positif ya Bu ya. Anak sangat positif dan menurut Mbak Rizky ini apa peran pendidikan formal dalam mencegah anak-anak terlibat dalam judi online? Pendidikan formal. Pendidikan formal tuh nggak cuma di judi online aja ya Ibu, tapi di segala sektor itu kayak menjadi pondasi. Makanya kenapa kita juga nggak cuma menangani judi online aja, Forum Anak juga berupaya nih gimana sih caranya biar pemerintah, nggak cuma pemerintah aja, semua elemen masyarakat deh sadar akan seberapa pentingnya sih pendidikan formal untuk seluruh anak-anak. Karena secara nggak langsung juga di dalam pendidikan formal kita nggak cuma belajar tentang akademik aja, tapi karakter gitu kan ya Bu. Terusan dalam pemanfaatan waktu luang kita, kalau kita belajar gitu kan, secara tidak langsung kita meninggalkan HP kita, meninggalkan gadget kita. Nah di sini pendidikan formal tuh punya peranan penting banget dalam membentengi kita deh supaya nggak usah menyentuh yang namanya judi online gitu Bu. Ini dampak psikologisnya apa sih sebenarnya Bu Ayu? Oke Bu. Keterlibatan anak nih dalam judi online. Nah, dalam banyak kasus tuh berjudi dilakukan secara rahasia ya Bu, yang dapat menyebabkan perasaan malu atau penyesalan. Kemudian ketika melibatkan uang, anak tersebut terus gagal gitu ya. Wah lagi nih, nyoba lagi gitu. Jangan sampai uang yang sudah masuk ini paling tidak harus balik loh. Harus gitu balik ya. gitu. Gagal lagi, nyoba lagi, sampai ada namanya penelitian Parent Map ya. Itu di situ menyebutkan bahwa ada timbal balik antara depresi atau permasalahan kesehatan mental, depresi, kecemasan dan stres dengan judi online. Jadi bisa jadi dia melakukan judi karena sudah stres duluan dengan masalah di kelas gitu ya, ada masalah sama temennya, akhirnya peralihannya dengan judi. Tapi bisa jadi di lain sisi judi itu menyebabkan stres karena adanya tadi addicted ya Bu, penasaran pengen menang, penasaran ternyata gagal terus gitu. Itu dampak psikologisnya. Jadi ada peluang untuk anak mengalami permasalahan kesehatan mental. Lalu gimana penanganannya gitu? Nah, penanganannya ini cukup kompleks, apalagi buat mereka yang sudah bermasalah dengan judi online-nya. Yang pertama, kita para orang tua atau guru perlu mendengarkan terlebih dahulu apa sih penyebab dia gitu. Penyebabnya karena satu orang dengan orang lainnya tuh penyebabnya bisa berbeda-beda. Karena pengen belajar, pengen aktualisasi, pengen nyari uang gitu. Kalau penelitian di Amerika bahkan 80% siswa SMA itu mengaku sudah terlibat judi online di usia SMP karena uang, karena pengen dapat uang gitu.
Nah, pertama dengerin dulu gitu ya, buat kita apa sih yang mereka rasakan gitu. Anak SMP remaja tuh nggak bisa langsung kita kasih wejangan mental, mental di mereka. Jadi kita dengerin dulu, oh ya kamu ngerasain ini ya. Habis itu berikan edukasi. Harus kreatif nih ngasih edukasinya buat remaja, karena nggak bisa langsung ngomong, kita harus ngasih fakta-fakta. Tidak boleh langsung kita memberikan larangan, batasan begitu. Betul banget. Jadi kita harus ngasih fakta-fakta, video-video boleh, atau tentang bahwa judi online ini kayak gini sistem kerjanya, tapi melalui tampilan gitu ya. Oh ternyata bukan karena menguji kreativitas kamu gitu, keterampilan kamu, tapi jumlahnya murni karena keberuntungan aja gitu. Mau kamu berpikir 100 keras, kalau nggak beruntung nggak bakalan dapet gitu. Gitu. Jadi sistem bisa dikasih fakta-fakta itu, atau testimoni dari remaja-remaja yang udah pernah judi online dan mereka gagal gitu ya. Nah, tunjukin fakta itu. Kemudian yang selanjutnya berikan ruang untuk si remaja ini beraktualisasi, karena sebenarnya otak mereka lagi berkembang optimal. Mereka lagi trial tentang hidup mereka. Yang paling tahu adalah orang tuanya, gurunya. Oh kamu punya loh bakat di bidang ini. Kasih mereka ruang. Kamu bisa ikut senam, ikut renang, ikut les ini, les itu. Kamu suka itu, kamu punya. Nah berikan afirmasi positif terus. Afirmasi positif itu tuh gambaran positif tentang anak itu. Kamu sebenarnya bisa ini. Kamu sebenarnya bisa ini. Karena kebanyakan remaja tuh sebenarnya bingung. Mereka tuh punya bakat di mana gitu, Bu. Itu. Ya baik ya. Jadi orang tua juga mungkin harus banyak belajar parenting. Betul. Ini ya. Oh iya, satu lagi kalau dampak psikologisnya udah, kesehatan mentalnya udah sangat parah, perlu tenaga profesional, Bu. Begitu, entah ya? Terapis atau psikolog ya, Bu ya. Karena memang sudah otaknya biasanya ya. Betul. Sudah. Mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Udah kalau sudah sangat parah. Baik, ya pendengar Pro 1 silakan yang mau gabung bersama kami di line telepon 6323336 atau juga bisa melalui pesan WA di nomor 08112540 911 ya, yang akan bergabung. Ini satu topik yang menarik ya di pagi hari ini di Dialog Purwokerto Pagi tentang mencegah judi online pada anak. Nah, kalau kita mendengarkan tadi apa ya kata Bu Ayu ya, juga kata Pak Heri dan juga kata Mariski ini, bahwa kita juga sebagai orang tua kan katanya tadi berawalnya dari skup yang terkecil ya, keluarga begitu ya. Jadi orang tua juga harus mempelajari ilmu parenting juga ya, karena sekali lagi di era seperti ini tadi dikatakan oleh Bu Ayu sangat menarik ya, karena banyak orang tua yang masih jangan begitu kan, dalam larangan jangan main judi online ya, jangan main judi online ya. Tapi judi itu terkadang buat anak-anak ini ya, Bu Ayu malah ya, jadi semakin penasaran begitu. Semakin justru yang tadinya mungkin tidak tahu ya, kepengen ngeklik apa sih kok dilarang begitu ya. Betul seperti itu Bu Ayu? Iya, betul. Ya. Betul sekali. Pak Heri, Kominfo sendiri dan penyedia layanan internet ini dapat berperan dalam mencegah anak mengakses situs judi online ini bagaimana? Bagaimana Kominfo dan mungkin penyedia layanan internetnya dapat berperan dalam mencegah anak mengakses situs judi online? Ya, kalau kami dari Kominfo juga berharap ya dari layanan penyedia internet itu kita bisa berkolaborasi, bersinergi dalam rangka literasi digital ya. Karena bagaimanapun layanan internet, layanan penyedia layanan itu mestinya tidak hanya promo-promo itu loh, ya mungkin promo yang lain banyak bisnis, cuman ada sedikit lah, setidaknya ada himbauan atau ada perhatian kepada masyarakat bahwa untuk hati-hati terhadap judi online. Kalau dari Kominfo sendiri memang yaitu satu, kalau ada kegiatan di masyarakat kita menyisipi itu, karena bagaimanapun kita memang paham kita agak gagap atau agak dengan era digital. Orangnya belum siap, teknologinya sudah masuk. Nah itu yang agak bahaya, karena kita belum siap. Nah kita memang harus secara terus-menerus menginformasikan pada masyarakat untuk paham tentang digitalisasi dengan pemanfaatannya. Jangan sampai kita justru dirugikan dari digital itu.
kita juga melalui media sosial kita di Better Banyumas, di website juga di Videotron, konten-konten yang edukasi kepada masyarakat bahwa bahaya judi online itu seperti apa dan kita harus menghindarinya. Itu secara periodik kita melalui media-media yang kita miliki. Jadi jangan ya tinggal dukungan dari masyarakat sendiri, bahwa karena bagaimanapun kita setiap saat edukasi, termasuk mungkin RRI juga edukasi. Kalau masyarakat sendiri nggak ikut mendukung, ya saya kira agak jauh panggang dari api. Yang penting kita bisa bersinergi, kita semua termasuk dari masyarakat, untuk bisa dari diri kita masing-masing untuk menghindari judi online. Mungkin begitu, Bu. Ya, baik ya, pendengar Pro 1 itu tadi sekali lagi terkait dengan mencegah judi online pada anak ini memang tadi saya sempat baca memang ya, ternyata justru pelakunya ini anak-anak ya. 80.000 ini ya KPAI, ini saya baca KPAI sesalkan 80.000 anak di Indonesia terjerat judi online. Ini sangat miriskan. Tadi Bu Ayu juga mengatakan meskipun mungkin yang benar-benar bermain begitu kan tidak semuanya ya, mungkin yang kadang nggak klik situs itu begitu karena keingintahuannya itu. Jadi memang yang kita harapkan sebetulnya Bu Ayu ini apa agar kita anak-anak kita terhindar dari itu Bu Ayu? Oke, agar anak-anak terhindar ya, mungkin yang pertama kita bisa melakukan pemanfaatan media sosial, karena media sosial ini kan yang mereka geluti ya setiap hari, gimana mereka bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar selain di lingkungan sekolah gitu, mereka bersosialisasi melakukan media sosial. Nah, gunakan resources yang mereka miliki itu sebagai ya sumber daya mereka untuk membangun lingkungan yang positif juga di media sosialnya. Caranya gimana? Yang pertama mungkin bisa mengadakan campaign positif. Mungkin nanti tadi sangat positif ya Mbak Rizky ya, program-programnya campaign positif dengan hashtag misal judi online nggak gaul misal gitu, hashtag gitu. Mereka senang banget tuh Bu kalau kampanyenya pakai hashtag itu, mereka berasa seperti dipanggil jiwanya kan, nggak keren kalau judi online misal gitu. Habis itu kita bisa menggunakan campaign melalui idol yang mereka sukai. Jadi idolnya memberikan campaign terkait dengan anti judi online gitu. Kemudian selanjutnya bisa juga ada diskusi atau forum gitu ya di media sosial berkaitan dengan itu, karena di usia remaja mereka udah mulai suka berkelompok gitu. Nah, kalau kelompoknya adalah kelompok yang positif, maka akan kebangun juga mindset yang positif. Jadi kita banyakin nih diskusi atau forum-forum positif yang ada di media sosialnya. Kemudian ada juga bisa kolaborasi dengan sekolah dan organisasi ya, seperti saat ini kita RRI memberikan edukasi, nanti mungkin di Instagram atau apa yang bisa. Tadi sebenarnya lebih deket ya kalau Mbak ini platformnya Mbak Rizky tadi ya, itu bisa lebih dekat dengan anak-anak, itu bisa jadi salah satu upaya ya supaya anak itu tidak melipir-melipir ke sana gitu, dekat-dekat dengan aktivitas judi online-nya gitu. Oke, ini Mbak Rizky nih dari Forum Anak Banyumas selaku ketua ya. Tadi sangat menarik banget ya kampanye-kampanyenya, kampanyenya itu terkait judi online, dan mungkin bukan hanya judi online saja ya, tergantung pada untuk anak-anak. Selain tadi dikatakan melalui Car Free Day begitu ya. Biasanya di mana dan di mana aja begitu? Oke, selain yang di Car Free Day, terusan kita jemput bola di beberapa desa ya Ibu. Kita juga bener banget kata Bu Ayu tadi, kita ada yang namanya campaign. Kita ada namanya itu jagoan, jaga bareng judi online dilawan. Jadi itu tuh walaupun hanya hashtag jagoan, tapi itu membuktikan seberapa anak tuh jadi kepo. Apa sih sebenarnya jagoan itu? Nah, seringkali kita dengan iming-iming lagi hadiah, terusan merchandise. Anak-anak tuh banyak banget loh yang minat dengan campaign kita. Walaupun campaign kita hanya mungkin sebatas edukasi 30 detik gitu. Kita memerangi bahaya internet gitu. Terusan
kalian buat yuk video story gitu, gimana sih berinternet dengan sehat. Tapi itu sangat menggait anak-anak. Bahkan kemarin di bulan Februari itu kan ada yang namanya Hari Internet Sehat ya Bu. Nah kita Forum Anak membuat campaign itu, dan alhamdulillah kita juga menang nih di tingkat provinsi sebagai Forum Anak itu pelopor OXEA atau online chat seksual. Intinya perlakuan salah di internet. Nah di sini tuh hanya sebatas campaign jagoan, tapi kita bisa menggait ribuan anak-anak di media sosial Instagram. Entah itu mereka dengan membuat story, ada yang puisi, bahkan membuat vlog gitu keseharian gimana sih biar kita berinternet tapi dengan sehat gitu Bu. Ini sangat menarik sekali nih ya. Ini rutin ya dilakukan campaign itu? Iya, itu alhamdulillah kita udah 2 tahun terakhir ini. Kita kan emang juga memerangi yang namanya OXEA. Itu kita setiap bulan Februari, bahkan kita kan hari ini juga Hari Anak gitu, bulan ini Hari Anak. Nah kita juga akan mengangkat tema berinternet sehat ini Bu gitu. Dan apa namanya tadi kan ada menyediakan semacam door prize, Iya, dan merchandise. Ini sangat menarik ini ya. Biasanya kerjasamanya dengan dinas mana atau dengan siapa saja? Oke, kalau Forum Anak Kabupaten Banyumas sendiri itu kita dibina langsung sama Dinas PPKBP 3A, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah di situ kita alhamdulillah selalu disupport sama ayah bunda kita. Kalian mau kegiatan apa nih? Kita selalu cari ide, kita yang berinovasi, tapi ayah bunda kita di dinas yang memfasilitasi. Walaupun terkadang, aduh mbak, dinas kita nggak ada anggaran nih, tapi nggak stop di situ. Kita nggak langsung pesimis, aduh nggak bisa proker nih gitu kan. Tapi kita mencari mitra. Bahkan pernah waktu itu kita bekerja sama Dinkominfo, Pak minta tolong dong video edukasi kita ditampilkan di Videotron. Terusan kita bekerja sama dinas-dinas lain, bahkan yayasan-yayasan yang peduli anak kita juga guide seperti Mino Martani, terusan dan yang lainnya. Seperti itu sih Bunda. Nanti kerja sama UMP juga. Oh boleh. Next ini ya Bu. Sangat tertarik ya. Mari. Ini sesuatu yang sangat menarik begitu ya Bu Ayu. Mungkin akan menambahkan nih. Iya, jadi orang tua tuh nggak bisa semerta-merta tuh langsung narik gitu. Nggak onlinean, nggak boleh gitu. Justru anak tuh bakalan penasaran dan mencoba gitu di belakang orang tua, karena nganggep orang tuanya ancaman gitu. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah ada istilah baru namanya resiliensi online. Jadi membangun ketangguhan online bagi anak. Caranya tuh gimana gitu? Resiliensi online itu caranya adalah dengan cara yang pertama, orang tua kan perlu bisa itu ngelakuin filter strategi. Yang pertama filter konten. Konten apa aja sih yang bisa keluar digawai, kan ada caranya itu. Makanya iya sih orang tua emang harus cerdas ya caranya. Kalau orang tua ngerasa aku nggak bisa, belajar juga orang tua ini ya. Kalau orang tua ngerasa aku nggak bisa libatkan misal tetangga atau kakaknya saat anak nggak ada, misal lagi sekolah gitu ya, gawainya di rumah, tolong dong settingin gitu, aturin gitu, supaya konten yang masuk itu udah terfilter gitu. Kemudian yang kedua adalah batasi itu waktu. Mungkin kalau untuk anak-anak yang masih SD masih ini, tapi kalau sudah remaja mereka lebih pintar banget. Oh iya betul. Iya. Yang HP-nya di password lah dan segala macam ya, jadi kita tidak bisa masuk begitu kan. Ada sekarang itu yang bisa nyambung ya ke HP orang tua, jadi orang tua bisa tahu apa yang diakses. Cloning ya. Oke, kita terima telepon terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi Dialog Purwokerto Pagi. Selamat pagi Mbak Vicky. Oh ya. Selamat pagi dengan ibu-ibu narasumber. Iya, Pak Dasrun ya. Ya betul. Sekarang modelnya begini, ibu-ibu narasumber, modelnya malah justru ya remaja-remaja yang melakukan seperti itu justru malah mencari tempat supaya jangan kelihatan orang tuanya, atau barangkali katanya takut kelihatan polisi. Justru sekarang banyak Mbak, demi Allah. Ya mungkin di tempat saya mungkin ya ada sih, mungkin di tempat-tempat lain juga banyak. Cuman seperti itu saran saya Mbak Fitri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya menginfokan saja ya. Ini mereka. Ya memang pada umumnya orang akan melakukan sesuatu yang tidak benar pasti ngumpet-ngumpet kan. Iya kan, Pak Heri. Iya betul seperti itu ya. Orang yang akan melakukan perbuatan yang tidak benar sebetulnya secara naluri hati kecil pasti tahu sebetulnya ya. Kalau orang yang dewasa, tapi kalau anak-anak memang butuh harus ada masukan begitu ya, informasi bahwa ini baik, ini tidak, seperti itu ya. Tapi anak-anak juga tahu, Bu. Anak saya di rumah kalau habis nepuk adeknya itu dia ngumpet karena dia tahu kalau dia salah gitu. Jadi tahu ya secara naluri ya. Tadi sampai mana ya Bu Ayu tadi? Oh iya, tadi resiliensi online ya Bu ya, membentuk ketangguhan online. Yang kedua adalah dengan batas waktu penggunaan layar gitu. Kalau di survei itu kan 2 tahun ke bawah 30 menit, 2 tahun ke atas sampai usia 4 tahun, 2 tahun ke bawah malah 0 ya Bu harusnya. Kalau sekarang saya mirisnya belum 2 tahun, 1 tahun udah banyak yang di depannya HP karena orang tuanya harus jualan gitu ya. Jadi ya itu sebenarnya di situ gitu tadi yang disampaikan sama Pak Heri. Jadi 2 tahun ke bawah tuh 0 HP, 0 gadget gitu. Di 2 tahun ke atas sudah mulai bisa 30-an menit. Nanti 5 tahun ke atas sudah boleh 1-2 jam gitu. Nah itu jadi ada harus batasi kapan penggunaan HP-nya. Sebenarnya anak itu suka hal yang konsisten. Masalahnya orang tua yang justru kadang-kadang tidak konsisten. Betul. Jadi anak belajar, oh orang tuaku bisa nih di lobby gitu. Gitu. Kalau orang tuanya konsisten, maka mereka akan konsisten gitu. Emang kadang-kadang orang tua tuh nggak tega ngelihat anak nangis, padahal sebenarnya dia lagi nguji orang tuanya gitu. Aku nangis dulu, coba bisa nggak gitu. Oh, ternyata orang tua aku kalau aku nangis luluh gitu, tinggal nangis aja besok gitu kan. Ya. Ditambah, jadi harus konsisten tuh pengaturan penggunaan layar gitu. Kemudian yang ketiga adalah adanya pendidikan teknologi. Ini penting. Kalau orang tuanya nggak tahu cara penggunaan teknologi, ya belajar bareng sama si anaknya gitu. Anaknya perlu dibina. Oh, cara menggunakan teknologi. Ada namanya bystander, upstander. Oh, ada namanya cyberbullying gitu di dunia teknologi gitu. Belajar bareng sama anak. Pas lagi liburan kayak gini nih, masa liburan, coba anak sama orang tua belajar bareng kemana gitu ya tentang penggunaan teknologi gitu. Kemudian yang selanjutnya ada pemantauan aktivitas online tadi ya yang dilakukan orang tua. Selain itu yang terbuka tadi gitu ya dengan orang tua, jadi orang tua bisa jadi teman bagi si anak. Akhirnya anak lebih nyaman akhirnya dengan orang tua dibandingkan dengan gadgetnya gitu. Oke, seperti itu. Pak Heri angguk-angguk nih, mengiyakan ya Pak Heri ya. Betul. Jadi mungkin akan menambahkan ini Pak Heri nih ya. Kalau tadi Kominfo kan peran Kominfo untuk mencegah mengakses situs judi online tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri ya. Namun apa yang harus dilakukan jika anak nih Pak sudah terlanjur ini Pak, sudah terlanjur terlibat dalam judi online? Ya ini sudah resiko orang tua. Tapi tadi saya disampaikan Bu Ayu kan betul itu. Jadi kalau bisa masih belum benar-benar terpapar, mungkin kita bisa yang penting dorongan secara emosional kita memberi support. Jangan sampai sudah seperti malah domeh terus. Sudah tidak mau dengan tetangga juga mesti malu, di rumah pun dimarahi. Itu tambah down. Yang penting kita berikan support biar bagaimanapun tumbuh lagi. Yang kedua arahkan dengan hal yang positif. Mungkin kita ajak jalan kemana, mungkin ke yang senang olahraga ke olahraga, mungkin yang seni ke lihat-lihat seni. Jadi biar otaknya itu agak bisa sedikit demi sedikit terkikis masalah judi online-nya itu. Yang jelas kalau sudah sampai ke yang parah, ya betul saya Bu Ayu harus ke profesional, psikiater atau psikolog dan yang lain. Karena bagaimanapun orang tua saya yakin nggak bisa mengobati, harus orang profesional. Tapi yang jelas yaitu kita orang tua jangan sampai lah istilahnya sudah anak sakit, terus lebih-lebih dikucilkan, dimarahi, atau tambah bahaya nanti. Karena apa? Berontak. Di rumah sudah nggak betah,
pasti lari keluar. Untung kalau ketemu dengan teman yang baik, kalau ketemu dengan teman yang salah justru lebih terjerumus lagi, mungkin itu Bu. Ya betul, dan memang mungkin kalau masih anak-anak ini justru harus lebih diperbanyak ini ya Mbak Rizky, anak-anak untuk berinteraksi langsung dengan kawan-kawannya ya, jadi tidak asik dengan gawainya begitu ya. Oke, untuk menurut Rizky sendiri kan masih pandangan anak-anak nih. Kebetulan Rizky masih anak-anak. Jadi dari tadi udah justru anak-anak ini kita bisa menyelamatkan. Iya betul. Tadi bisa, sudah lebih mungkin akan lebih bonding ya, lebih menyatu dengan anak-anak begitu. Nah ya, kalau tadi ada pendapat dari seorang ibu dan seorang ayah gitu, sekarang pendapat seorang anak nih. Nah kita sendiri sebagai anak-anak gitu ya, apalagi Rizky lihat teman-teman Rizky gitu ya. Sekarang apalagi kita udah terkenal dengan namanya generasi iPad Kids gitu kan. Dimana anak-anak 2 tahun, sebelum 2 tahun saja sudah di iming-imingnya pakai HP kalau nangis dan lain-lain. Sebenarnya itu udah benar-benar membentuk karakter kita sih Ibu gitu kan. Nah di sini kita anak-anak tuh sebenarnya berharap sih kalau misalnya ibu, ayah, yuk omongin kita tapi nggak cuma yang nasehatin aja. Gimana caranya bisa ngerayu kita juga loh sebagai anak-anak biar nggak jenuh gitu. Bener kata Pak Heri tadi. Gimana caranya sih mungkin diajak keluar atau gimana ya ngajak ke hobinya gitu. Karena kalau misalkan kita cuma dibilangin ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan. Nggak ada yang sesuatu berkesan gitu. Tapi kalau misalkan kita Dek udah malam, yuk kita makan di luar aja tapi gak usah bawa HP, itu kan secara tidak langsung membatasi HP kita saat malam-malam gitu. Anak-anak juga langsung sadar, oh kalau malam tuh berarti aku gak usah deh yang namanya megang HP gitu. Apalagi anak-anak tuh masih labil, masih bosenan gitu. Kalau misalnya kita ditinggal sebentar aja sama orang tua, kita nonton TV, bosen nonton TV, aku mau ambil HP aja gitu. Nah di sini tuh emang peran orang tua tuh penting banget untuk anak-anak, gimana caranya gitu. Apalagi Ibu Rizky juga selalu menerapkan kalau misalnya kalau bisa kalau lagi di ruang keluarga HP ditaruh kamar aja ya gitu. Itu tuh sebuah aturan kecil yang sangat berdampak gitu loh Bu. Jadi untuk orang tua tuh gimana cara kita memastikan pola atur anak, gimana gak megang HP tapi dengan cara yang benar, itu sangat perlu. Karena anak-anak tuh masih sensitif gitu kan, masih rentan. Ini memang dilematis banget nih Bu Ayu ya. Ini ya terkait dengan, memang idealnya memang seperti itu. Tapi sekarang ya Pak ya, segala sesuatunya sebetulnya penggunaan HP juga ada semacam jam kerja ya. Tapi kan kalau mungkin ya contohnya nih orang tua ya, yang karyawan yang bekerjanya komunikasinya selalu menggunakan HP dan tidak ada jam kerja, bahkan kadang-kadang ya Pak ya, kalau kita tidak respon suka juga respon, ya begitu. Harusnya misalnya sudah jam kerja sekali, sudah jangan ada tugas-tugas melalui handphone misalnya seperti itu. Karena orang tua kan kadang, apalagi oke lah bukan yang lembaga begitu ya, tapi memang yang dia misalnya dalam berbisnis online begitu kan, dia kan mau nggak mau memang harus selalu menggunakan ini, iya kan. Seperti itu mungkin salah satu metodenya tadi bagus Mbak Rizky apa yang disampaikan. Ini Bu Ayu tadi yang di awal itu ya. Jadi mungkin pembatasan penggunaan situs-situs ya. Itu bisa ya Mbak Rizky ya, Bu Ayu ya, Pak Heri dibatasin gitu. Ya bisa. Misalnya untuk anak-anak YouTube-nya juga YouTube Kids aja yang atau mungkin yang lainnya begitu. Ya bisa ada, ini kan ada banyak aplikasi kontrol parent itu. Jadi kita bisa kan banyak yang gratis. Kita bisa download, kita install, nanti kita pilih mungkin jam tayang sampai jam berapa. Kayak remote TV kan ada jam 10 dimatikan, otomatis setiap jam 10 mati. Nah kan bisa, termasuk situs apa yang diblokir nggak bisa masuk, itu bisa. Jadi memang perlu orang tua itu setidaknya, kalau lebih anak yang masih anak-anak ya, kalau udah SMP SMA kan agak sulit. Tapi kalau yang masih SD ke bawah itu bisa pakai kontrol parenting itu. Sama ada yang situs buat menghapus iklan-iklan itu namanya apa? Deleted add-on atau apa? Add-on gitu. Jadi dia menghapus iklan-iklan yang masuk. Jadi nggak boleh ada iklan masuk gitu. Termasuk soalnya itu melalui judi online juga awalnya dari iklan-iklan seperti itu ya. Baik,
Pendengar Pro 1 RRI Purwokerto, aduh bincang-bincang kita ini sangat menarik, tapi mudah-mudahan sangat bermanfaat ini ya buat generasi muda, buat anak-anak, juga buat orang tua. Karena sekali lagi tadi disampaikan oleh Pak Heri bahwa ini adalah kerja bareng semuanya, betul. Bukan hanya kerja dari dinas atau dari kepolisian atau yang lain yang memang menangani hal ini, tapi masyarakat semua khususnya dari lingkup yang terkecil adalah keluarga untuk ikut mengawasi. Terima kasih sekali sudah hadir di sini. Bincang-bincang kita bermanfaat. Kita di sini sudah ikut berpartisipasi loh ya untuk mengendalikan atau mencegah judi online khususnya pada anak-anak kita ya. Baik, terima kasih sekali Mbak Rizky, kemudian Mbak Ayu dan juga Pak Heri sudah hadir di Dialog Purwokerto Pagi. Mungkin di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi dengan topik yang berbeda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 93.1 Pro 1